Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, sebelum kelas kita mulai pada pagi hari ini, dimohon untuk ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa dulu. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut agama masing-masing. Doa dipersilakan. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelumnya udah tahu hari ini kita akan belajar apa? Tahu? Ya, betul. Kita akan belajar tentang fisika yang lebih seru. Kita akan belajar dengan menggunakan software yang bernama Pet Simulation. Jadi dengan ini kita akan bisa belajar mengenai massa, gaya, dan percepatan. Siap semua? Siapa? Oke, sebelum kelas kita mulai, saya akan melakukan presentasi kepada kalian terlebih dahulu ya. Sepertinya kelas ini sepi banget ya, kemudian Oke, yang pertama Zami. Hadir selalu, Pak. Oke, yang selanjutnya Dapa. Saya Pak Agil, sekretaris paling keren di dunia. Selanjutnya Salman. Pasti hadir dong, Pak. Oke, selanjutnya Bintang. Hadir. Oke, berarti ada semua ya. Gimana sekretaris? Bentar Pak. Oh iya Pak, hadir semua Pak. Oke, sekarang minta tolong Zami untuk menyalakan proyektor untuk ditampilkan simulasinya ke teman-teman. Baik Pak. Oke, Zami tolong tampilkan bagian forces and motion. Coba. Terus Tuh, pencet. ini. Ya, klik. Nah, Yang mana, motion. Pak? Yang motion. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Silakan kembalikan pada dudukmu. Oke, Pak. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke materi utama, kita pahami dulu ya hukum kedua Newton adalah sebentar. Hukum kedua Newton berbunyi F sama dengan M kali A ya. Apakah ada yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Ya. Itu artinya gaya sama dengan massa dikali percepatan. Ya, betul benar. Artinya percepatan suatu benda itu tergantung pada gaya yang diberikan dan masanya. Untuk lebih kita lebih paham, coba tolong Salman ubah masanya di simulasi tersebut. Baik, Pak. Waduh Pak, itu masanya bisa sampai 50 kg nih. Walawe, banyak juga ya. Nah, betul Dap. Salman tolong tambahkan jari dorong ya. Baik, Pak. Wah Pak, percepatannya langsung muncul Pak. Wah ini mudah dimengerti Pak daripada yang di buku Pak. Nah, betul sekali Salman. Oke Salman, terima kasih atas bantuannya ya. Silakan bisa duduk ke mejamu sendiri. Ya Pak. Selanjutnya saya bagi menjadi dua kelompok ya, kelompok A dan B. Kelompok A itu Zami dan Dapa, silakan geser di sebelah. Sedangkan kelompok B itu Salman dan Bintang ya. Ya, Pak. Oke, anak-anak kalian buka website simulations ya di komputer kalian masing-masing. Baik, Pak. Baik, Pak. Kemudian ada 3 skenario yang harus kalian lakukan. Yang pertama ada ubah massa gaya tetap. Kemudian yang kedua ada ubah gaya massa tetap. Dan yang ketiga ada ubah keduanya sekaligus. Jangan lupa kalian catat percepatannya dan berikan kesimpulannya kalian masing-masing ya. Baik, Pak. Pak. Oke. Baca. Dap, kita kan kelompok A kan? Ya. Kita fokus di skenario pertama. Kamu yang tugasnya nyatat ya, Dap? Oke, Moy, aku bakal nyatet semuanya santuy. Oke, Dap. Oh Itang, kita kan kelompok B nih.
kita fokus ke skenario 2 dulu. Kita ubah gaya, terus habis itu kamu yang simulasikan, nanti aku yang nyatet hasilnya, oke? Oke. Oke, gas. Pak, saya izin bertanya. Di sini saya coba mengurangi masanya sampai 5 kg. Lalu kecepatannya jadi sangat besar. Apakah ini normal? Ya, itu memang normal, Kang. Itu karena massa itu memang lebih kecil, membutuhkan gaya lebih dikit untuk menghasilkan percepatan yang sama. Nah, coba bandingkan hasilmu dengan kelompok yang lain ya. Tolong. Wih, mantap kan, kamu lebih paham daripada kita. Ya. Oke, kalian sekarang bisa menyimpulkan kesimpulan dari kelompok kalian masing-masing ya teman-teman. Dimulai dari kelompok A terlebih dahulu, bisa disimpulkan. Ini Pak, jadi kesimpulan dari kelompok kami, kelompok A, niatnya akan mencoba skenario pertama. Ketika masanya dinaikkan 10 kg ke 20 kg, percepatannya turun jadi dari 5 m second kuadrat ke 2,5 meter second kuadrat. Ya. Jadi kamu menyimpulkan bahwa percepatan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, kesimpulan yang bagus tuh Zami. Selanjutnya coba kelompok B Salman. Ya Pak, baik Pak. Jadi sesuai dengan hasil simulasi kami, kelompok kami fokus pada gaya Pak. Jadi Ya. ketika gaya dinaikkan dari 10 Newton ke 20 Newton, percepatannya naik dari 2 milisecond Ya. ke 4 milisecond. Jadi percepatan sebanding dengan gaya. Ya, sip. Bagus kelompok Salman. Oke, setelah saya simpulkan kelompok A, Zami dan Dava, serta kelompok B Salman dan Bintang, kalian telah paham dengan apa yang baru kita pelajari barusan. Sekarang kita sudah masuk ke bagian evaluasi ya. Menurut kalian apa sih manfaat belajar dengan simulasi seperti ini dibandingkan dengan eksperimen langsung di lab? Menurut saya Pak, ini lebih murah dan aman sih Pak daripada kita di laboratorium. Kalau kita salah menggunakan alatnya, nanti bisa rusak. Ya. Iya Pak, dan di simulasi ini kita juga bisa mengulang eksperimen tanpa batas. Jadi kalau salah, dan mengulanginya lagi dari awal. Bagus. Kalian sudah mulai menyadari kelebihan dari simulasi ini ya. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah ada kekurangan dari simulasi yang seperti ini? Saya Pak, Ya. menurut saya sih Pak, kekurangan dari simulasi ini tuh kita jadi tidak bisa merasakan secara langsung betapa beratnya mendorong benda yang masanya besar-besar. Sip. Nah, yang bagus Bintang. Jadi simulasi ini memang tidak bisa menggantikan pengalaman fisik secara langsung ya. Tapi itu bisa menjadi pelengkap dari pembelajaran kita. Ada lagi yang ingin berpendapat? Anyone else? Gimana? Tidak ada Pak. Ada Pak. Ada. Ya udah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain, sekarang saya yang tanya kalian ya. Jika kalian harus memilih antara belajar dengan simulasi atau eksperimen langsung, mana yang akan kalian pilih? Saya Pak, kalau saya lebih pilih eksperimen langsung ya Pak. Ya. Karena kalau eksperimen langsung itu lebih seru, lebih menarik, lebih fun Pak. Jadi kita benar-benar melihat benda itu tersebut dan berinteraksi dengan benda tersebut Pak. Ya. Nggak cuma dari layar. Ya. Saya juga setuju Pak. Tapi simulasi ini kan bertujuan untuk mengalami percobaan awal Ya. sebelum kita bereksperimen di laboratorium. Iya. Oke, itu memang ide yang menarik. Serta belajar dengan simulasi ini dan eksperimen langsung itu memang saling melengkapi ya. Jadi kalian kalau menguasai konsep lewat simulasi ini, berarti eksperimen langsung itu akan bisa jadi lebih mudah. Oke, apakah ada hal yang menurut kalian itu bisa ditingkatkan dari simulasi ini? Menurut saya Pak, Ya, silakan. mungkin ini itu bisa dibuat lebih realistis, seperti menambah suara gesekan atau efek visual yang lebih detail. Itu ide yang menarik kan. Simulasi memang
selalu berkembang ya, dan masukan seperti ini itu bisa membantu pengembang atau developer dari aplikasi atau website ini itu membuat akan lebih baik lagi. Ada lagi? Saya Pak, Ya, silakan. mungkin kalau ada fitur untuk menyimpan hasil eksperimen dalam bentuk grafik Pak ya, mungkin jauh lebih enak Pak. Soalnya buat laporan dan buat hasil eksperimen selanjutnya jadi lebih mudah lagi Pak. Ya, itu ide yang bagus sih, Salman. Grafik memang penting lah untuk menganalisis data. Jadi simulasi ini mudah dipahami serta jika sudah memiliki fitur itu. Tapi belum kita bahas aja, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, Salman. Ya Pak. Kalau dari kehidupan sehari-hari, kira-kira siapa yang bisa memberi contoh di mana hukum Newton kedua ini berlaku? Saya Pak, Ya, silakan. kalau kita mendorong meja di rumah, Ya, semakin berat mejanya, semakin susah untuk mendorongnya. ya, Saya Pak, silakan. kalau saya di rumah nih Pak, saya pernah melihat tukang mengangkat kulkas Pak. Ya. Kulkasnya besar, Ya. jadi mereka perlu lebih banyak tenaga gitu Pak. Saya pernah melihat itu juga sih Pak. Iya, di mana? Contohnya kalau di proyek pembangunan, dan di situ kan manusia kayak kurang cukup kuat untuk mengangkat berat besar, dan di situ alat berat itu membantu untuk meringankan beban pekerjaannya. Oke, itu contoh-contoh yang bagus ya, teman-teman. Nah, sekarang jika kalian menjadi insinyur ataupun ilmuwan, bagaimana kalian akan menerapkan hukum Newton untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat? Bagaimana? Saya Pak, Ya, silakan. kalau saya ingin membuat alat yang bisa memindahkan barang berat namun cukup menggunakan tenaga yang sedikit, Ya. ya kayak misal forklift gitu Pak. Oh, nah, ya, oke. Selanjutnya? Kalau saya Pak, Ya. saya ingin membuat sepeda yang ringan namun tetap kuat supaya orang-orang lebih nyaman dalam menggunakan. Ya. Selanjutnya? Saya Pak, saya ingin membuat robot yang bisa membantu pekerjaan rumah tangga. Jadi ya. gaya dan percepatan bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Selanjutnya? Saya juga Pak, saya ingin itu lagi. Oh, kocak. Sudah. Jadi ide-ide kalian itu memang sangat kreatif ya. Salut saya. Fisika memang menjadi dasar dari banyak inovasi yang bermanfaat sih. Jadi teruslah berpikir kreatif wahai anak muda. Baik Pak. Terima kasih. Ya. Oke, download anak-anak. Bapak, menurut kalian nih, apa sih manfaat dari belajar dengan simulasi ini dibandingkan dengan eksperimen langsung di lab biasa? Menurut saya ini lebih murah dan aman sih Pak. Kita bisa coba apa saja untuk melakukan eksperimen daripada tanpa kita merusak alatnya. Ya. Nah iya Pak, kita juga bisa mengulang eksperimen tanpa batas, jadi lebih paham konsepnya. Dan ya, tapi jangan lupa eksperimen nyata itu tetap penting untuk melatih keterampilan praktis. Jadi apakah ada lagi yang ingin bertanya atau berpendapat lain? Saya Pak, Ya, apakah semua konsep fisika dapat disimulasikan seperti itu, seperti ini? nah, pertanyaan yang besar. Jadi tidak semua sih, tapi banyak dasar yang dapat kita pelajari dengan simulasi seperti ini. Mungkin optik ataupun listrik. Nanti kita akan coba pelajari di pertemuan berikutnya ya. Baik, fisika itu memang mudah dan menyenangkan, bukan? Bukan Pak. Tanpa Hari ini kita telah belajar tentang banyak hal mengenai gaya, massa, dan percepatan ya teman-teman. Baik Pak. Melalui simulasi ini kalian dapat memahami konsep sulit dengan cara yang lebih menyenangkan. Contohnya seperti ini. Jadi kalian bisa memahami ya gimana. Kemudian sebagai tugas rumah, ulangilah eksperimen ini dengan variasi yang lebih banyak dan tuliskan laporan kalian
di rumah ya. Ya Pak. Tapi Ya, Pak. segera dikumpulkan tepat waktu. Nah, terima kasih atas kerjasama kalian pada pagi hari ini. Saya cukupkan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih. Solid. Solid. Oke, silakan ketua kelas bisa untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-temanku sekalian. Semoga kalian menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifka. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Torot Servelana. Izin belum bisa mengikuti video pembuatan UAS karena badan saya masih sakit-sakit, belum fit 100% dan belum sehat, dan tiba duduk masih sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maling. Siap, itu kan kelompok A kan. Nah, kita fokus di skenario Terus aku ngomong nggak lupa, aku ngomong. Iya, dia nyampe. Yo. Itu kamu boleh ngomong. Nah, 50 kilogram. aku nggak ngomong kayak gitu ya. Iya, betul, Dap. Ayo Mas, kenapa Mas? Tadi kayaknya Dem.